mumpung waktu juga masih ada ya, kita baru 1 jam ya, masih ada waktu ya, sedikit lagi ya, mengenai topik kita mengenai pemasaran jasa ya, mengenai pemasaran jasa. Nah, kenapa kok kita mempelajari juga tadi kan produk ya kan? Kita sudah mempelajari produk, saat ini kita mempelajari tentang jasa nih ya. Nah, jasa itu service ya, itu ini berbeda ya, berbeda dengan uh, barang gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau jasa ini tidak bisa dilihat gitu kan. Kalau Ova punya usaha ayam bakar bisa dilihat ya kan. Nanda punya keripik bisa dilihat ya. Hasan tadi punya kedai kopi bisa dilihat ya. Tapi kalau jasa ini tidak bisa dilihat ya. Tidak bisa dilihat sehingga menimbulkan berbagai cara dan kegiatan dalam mengembangkan strategi pemasarannya ya. Itu tidak bisa uh, semudah kita jualan barang gitu ya. Jasa merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen ya, baik value ya, nilai dan manfaat yang intangible ya. Intangible ini adalah yang tidak dapat dilihat ya, yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihat bentuknya ya. Dan ini berkaitan dengan interaksi dengan konsumen dan tidak menghasilkan perubahan kepemilikan ya. Jadi kalau uh, jualan barang kan bisa berpindah ya kepemilikannya ya. Ayam tadinya di Nova ya, kemudian saya beli, jadi ayamnya pindah ke saya gitu kan. Nah, tapi kalau jasa ini tidak bisa berpindah gitu ya. Jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Nah, contohnya kursus gitu ya, bengkel mobil, salon kecantikan, hotel, lembaga pendidikan dan lain-lain. Ya, ini kalau kursus kita misalnya ke LIA gitu kan, ke LIA ya, kita nggak bisa beli gedungnya kan, kita beli apa? Kita beli ilmunya, gitu ya. Kita beli ilmunya ya. Jasa dari pengajar ya kayak sekarang ini ya. Nah, teman-teman beli ilmu nih ya. Teman-teman nggak bisa beli saya gitu kan, nggak bisa beli saya gitu kan. Tapi teman-teman bisa beli ilmu yang saya kasih gitu kan. Keterangan yang saya kasih ya, teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang saya kasih. Nah, kemudian itu yang disebut dengan jasa ya kan, service pelayanan ya. Bengkel mobil juga begitu ya, bengkel mobil. Nah, kalau bengkel mobil ini ada antara produk dan jasa kombinasi gitu ya. Cuman kalau bengkel mobil ini juga yang lebih dicari orang itu tidak hanya spare part-nya ya, produknya ya. Karena kalau spare part ya di mana-mana sama gitu kan, bengkel mobil atau bengkel motor mau di bengkel A, bengkel B, bengkel C ya, misalnya namanya oli gitu kan. Oli mesin ya sama, atau teman-teman juga bisa beli di uh, Carrefour gitu ya, misalnya oli oli misalnya merek Shell gitu ya, oli mesin merek Shell ya di mana-mana sama gitu kan. Nah, yang membedakan adalah jasanya ya kan, orangnya yang memberikan pelayanan kepada kita dalam dia mengganti oli ya kan, mengganti oli. Yang satu mungkin ganti olinya eh, orangnya ramah ya kan, menghargai kita gitu kan. Yang satu mungkin cuek ya, yang penting oh ganti oli, oke ganti oli, oke langsung diganti, selesai, nggak ada komunikasi gitu ya, nggak ada apa namanya, kita mau nanya dia juga jawabannya eh, nggak memuaskan. Nah gitu ya, itulah yang membedakan gitu kan. Nah, salon kecantikan juga gitu ya. Kalau salon kecantikan ya mungkin sama ya, guntingnya sama, mungkin kalau cat rambutnya mungkin mereknya sama gitu ya, tapi orangnya ya yang memotong rambut kita ya kan, yang memberikan jasa potong rambut beda ya kan. Kenapa kok teman-teman mau potong rambut di salon A tidak di salon B gitu ya, padahal sama-sama guntingnya, bahkan yang guntingnya lebih mahal guntingnya salon B misalnya gitu ya, tempatnya mungkin lebih mahalan tempatnya yang di salon B gitu kan, tapi yang salon A mungkin teman-teman lebih cocok gitu kan sama tukang potongnya gitu ya, lebih cocok sama yang motongnya, sama siapa namanya hairdresser ya, kalau di salon namanya apa sih kalau potong rambut itu, tukang potongnya apa sih namanya kalau di salon ya, pokoknya ya, yang potong rambut lah gitu ya, yang di salon gitu ya. Nah, itu yang ditawarkan adalah jasa. Kita beli jasanya ya. Kita tidak beli tidak beli guntingnya ya kan. Kita tidak beli tempatnya ya. Kita tidak beli samponya gitu. Kita tidak beli apa namanya tempat kursinya gitu, tempat duduknya kita tidak beli ya.
Ya masa kita habis dari salon kita bawa kursinya gitu, kita bawa guntingnya kan enggak gitu ya. Kita beli jasanya, ya, jasa potong rambutnya gitu ya. Bekerja hotel, lembaga pendidikan dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan jasa ya. Jadi kalau produk kan ada dua ya, ada barang, ada jasa ya. Kalau barang ya secara kasat mata ya, kalau barang ya ada gitu kan. Kalau jasa ya ini nggak bisa nih, nggak bisa kita beli gitu. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut dengan jasa gitu ya. Nah, kemudian apa sih definisi dari pemasaran jasa ya? Menurut Lupioadi dan Hamdani, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, ya. Jadi menawarkan hal yang tidak bisa dilihat, gitu ya, hal yang tidak bisa menyebabkan perpindahan kepemilikan, gitu ya. Misalnya kita jago potong rambut, kita beli potong rambut. Memang kalau kita sudah bayar, kita terus jadi jago potong rambut gitu. Enggak kan gitu ya. Nah, karena kita nggak beli itunya kan, kita beli jasanya. Nggak bisa dibeli memang gitu ya. Kalau misalnya ilmu potong rambutnya kita nggak bisa beli ya. Bahkan kita kursus sama-sama di Joni Andrean gitu ya, sama-sama kursus di Joni Andrean ya. Mungkin yang ahlinya potong rambut gitu ya, tidak sama ya antara misalnya Putri motong rambut, Ariana motong rambut, sama-sama kursus di Joni Andrean ya. Tapi yang keluar itu beda gitu ya. Yang keluar itu beda dalam arti pada saat motong rambutnya konsumen pasti beda hasilnya gitu ya. Nah, sedangkan menurut Yasid, pemasaran jasa merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya, ya, di mana berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar, gitu ya. Jadi berhasil kalau semuanya memang menurut keinginan konsumen sebetulnya seperti apa, gitu ya. Nah, dalam hal jasa ini ada beberapa baurannya nih, ya, beberapa bauran jasa yang terdapat di dalamnya. Ada yang barang berwujud murni, ya, misalnya sabun, pasta gigi, itu kita beli benar-benar murni ya, tanpa jasa yang menyertainya, ya bisa juga gitu ya. Kita beli benar-benar kita ke Indomaret ya beli sabun ya, kita beli ke Indomaret beli pasta gigi ke Alfamart, misalnya ke warung kita beli garam, gitu. Kita tidak butuh dilayanin, ya, tidak butuh tuh mas-mas yang senyum-senyum gitu ya. Oh, itu malah ganjen gitu kan. Apain mas-masnya kita mau beli pasta gigi senyum-senyum senyum-senyum gitu ya. Kita nggak butuh gitu kan. Nah, tapi ada juga barang berwujud dengan jasa yang menyertainya ya. Seperti kita beli mobil gitu ya. Kita kalau beli mobil ya atau beli motor ya, kita ke showroom kita butuh kan. Kita butuh ada salesman yang menjelaskan kepada kita ya. Jasa dari salesman itu jasa menjelaskan gitu kan. Ini mobil atau motor yang kita beli ini speknya apa sih ya kan? Kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih gitu ya. Terus tipenya kok macam-macam, ini bedanya apa nih gitu ya supaya tidak salah pilih. Begitu juga komputer gitu kan. Kita butuh mbak-mbak dan mas-masnya ya. Kalau tadi kita beli sabun, kita nggak butuh mbak-mbak atau masnya ya karena kita sudah tahu kita mau beli sabun misalnya Lifebuoy, Dettol gitu, tahu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita beli komputer ya, kita butuh nih, kita mau beli merek apa ini? Merek HP ya kan? Atau kita mau beli merek Axio ada ya, merek Axio atau Sony gitu kan. Atau apa nih yang bagus gitu kan. Tapi tentu saja yang sesuai dengan budget kita gitu ya. Mas, kalau budget saya nih budgetnya cuma 7 juta misalnya gitu ya. 7 juta kira-kira komputer laptop seperti apa nih yang cocok dengan harga 7 juta gitu ya. Oh, keperluan untuk apa? Bisa ditanya ya, keperluan untuk apa? Apakah untuk kuliah ya atau untuk sekedar untuk ngerjain Word gitu tugas gitu ya atau untuk desain gitu kan atau untuk main game. Nah, itu beda-beda ya. Kita butuh uh, salesman-nya ya, konsultannya yang menyertai menyertai kita gitu ya untuk menerangkan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan barang berwujud tapi ada jasa yang menyertainya gitu ya. Nah, kemudian ada juga penawaran campuran ya seperti makanan di restoran ya, barang dan jasa dengan porsi yang sama ya. Dimana kalau di restoran ini juga campuran nih ya, kita tidak hanya butuh apa namanya makan kenyang gitu ya, dan kita juga tidak hanya butuh apa namanya mas-masnya atau mbak-mbaknya, ya, tapi kita juga butuh eh, situasinya, ya suasananya gitu ya. Nah itu juga penawaran campuran yang termasuk dalam service mix ini gitu ya. Jadi kemudian juga
jasa utama dengan barang dan jasa kecil yang menyertainya. Nah, ini seperti itu kan, kita naik pesawat. Nah, ya, naik pesawat itu jasa utamanya dengan barang, ya kan? Karena kita butuh pesawat untuk kita pindah, kita butuh pesawat untuk transportasi, gitu ya. Nah, tapi kita juga butuh jasa kecil ya seperti tadi ya. Nah, ini makanan ringan ya, ada dikasih snack nggak di sana, gitu ya. Ada dikasih apa namanya minuman nggak di sana ya. Bagaimana pelayanannya, gitu ya. Nah, tapi utamanya ada sebenarnya adalah jasa sebetulnya, gitu ya. Karena kita pindah tempat dari transportasi ya, itu sebenarnya adalah jasa transportasi gitu ya. Tapi kita tetap butuh barang pesawat terbang untuk kita pindah-pindah ya. Kita naik pesawat, kita butuh pesawatnya gitu ya. Nah, kita butuh pesawatnya, tapi sebenarnya kita nggak beli pesawat gitu kan. Tapi kita belinya adalah jasanya gitu. Jadi sebenarnya kita beli jasanya, tapi kita butuh barangnya juga ya untuk pindah tempat itu ya. Kemudian yang kelima adalah jasa yang murni, benar-benar jasanya ini murni ya, yang tidak ada barang-barang yang menyertainya ya, tidak ada barang berwujud yang menyertainya seperti pengasuhan anak ya kan, psikoterapi ya, pijat gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi apa namanya? Pijat kan benar-benar dia mijet kita gitu kan. Dia mijet kita benar-benar gitu ya. Tidak perlu alat-alat menyertai ya. Kalau tadi salon masih perlu alat gitu kan, masih perlu gunting ya, masih perlu sampo ya, masih perlu apa yang buat ngeringin rambut tuh ya. Itu perlu gitu kan. Tapi kalau misalnya jasa murni ya betul-betul adalah yang tidak perlu alat ya, kayak asuh anak, psikoterapi ya, kalau psikolog gitu kan, benar-benar kita duduk, mereka mereka tanya kita punya permasalahan apa ya. Nah, di situ kita berinteraksi dengan psikolognya gitu ya. Ada yang udah pernah ke psikolog belum di sini? Psikiater, ada yang udah ke psikiater belum? Ya, kalau ada ya nggak apa-apa juga ya. Karena sekarang ini orang apa namanya lebih mudah untuk stres ya, mudah untuk orang itu mudah stres dalam arti mereka kadang-kadang butuh orang lain ya untuk bisa berbagi ya kan, berbagi permasalahannya dia ya, yang bisa dipercaya gitu. Karena kita kalau sharing ke teman mungkin ya, ke orang tua mungkin ya, atau ke keluarga ya, kita kadang-kadang suka nggak percaya, tidak bisa dipercaya gitu ya. Mereka ngomong lagi gitu ya, tapi kalau sekarang ini ya, apalagi di luar negeri ya, itu psikolog, psikiater itu profesi yang dicari orang gitu ya. Beda dengan di Indonesia ya, yang orang kalau ke psikiater dianggapnya wah ini rada-rada nih ada gangguan jiwa nih kali dia ke psikiater gitu ya. Oh dia sampai ke psikiater emang kenapa gitu, stres ya. Tapi kalau di luar negeri orang udah biasa gitu ya. Ini kalau teman-teman sering nonton film ya, saya juga tahu dari film gitu ya. Saya belum pernah ke psikiater ya, dan saya belum pernah eh, apa ke psikiater yang di luar negeri apalagi gitu ya. Saya juga lihat film gitu ya. Di film juga banyak orang ke psikolog, psikiater gitu kan, konsultasi punya masalah ini, oh stres, depresi ya. Nah, itu yang disebut dengan jasa murni gitu ya. Nah, itu yang ini adalah service mix gitu ya. Jadi kalau mix itu campuran gitu kan, antara ada barangnya, ada jasanya gitu ya. Nah, kemudian menurut Kotler dan Armstrong ya, karakteristik pemasaran jasa ya adalah ada 4 ya. Pertama adalah jasa itu tidak berwujud ya, tadi ya, intangible ya, tidak berwujud. Nah, kemudian adalah inseparability ya, tidak dapat dipisahkan ya, tidak dapat dipisahkan antara pemberi jasa ya dengan jasa yang diberikan ya, tidak bisa dipisahkan antara pemberi jasa dengan jasa yang diberikan gitu kan. Jasa potong rambut ya kan, atau jasa ya potong rambut aja ya, jasa potong rambutnya Putri ya, misalnya Putri punya punya salon misalnya gitu ya, punya jasa potong rambut gitu kan. Nah, Putri punya keahlian potong rambut. Pokoknya kalau potong rambut di Putri udah otomatis konsumennya itu puas gitu ya. Misalnya kalau potong rambut di Putri itu konsumennya merasa cantik gitu ya, merasa cantik, rambutnya itu bagus gitu ya. Nah, itu jasa potong rambutnya itu tidak bisa dipisahkan dari Putri gitu ya. Meskipun sama-sama di salon A gitu ya. Di salon A itu juga ada Ariana nih, Ariana juga di sana sebagai pemotong rambut juga gitu ya. Nah, dia juga bisa potong rambut, tapi beda nih ya, yang apa namanya hasilnya menurut uh, Aulia misalnya gitu ya. Menurut Aulia beda nih ya. Menurut Aulia beda. Kalau dia motong sama Putri beda,
motong sama Ariana beda ya. Karena kenapa? Karena jasa itu tidak bisa dipisahkan ya antara yang ngasih jasa sama eh, pemberi jasanya gitu ya. Jasa potong rambut dengan Putri tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jasa potong rambut dengan Ariana tidak bisa dipisahkan ya. Itu akan menghasilkan perbedaan. Nah, di sini ya. Jadi disebut dengan nyambung ke yang berikutnya adalah variability ya. Ini berubah-ubah ya. Berubah-ubah dalam arti kadang tidak sama, kadang gitu ya. Mungkin pada saat moodnya sedang bagus gitu ya. eh, Biasanya moodnya bagus Putri, biasanya mood bagus biasanya gitu ya. Itu bagus ya motong rambutnya ya. Tapi mungkin ada suatu titik, suatu saat di mana si Putri ini mengalami situasi yang tidak mood ya, namanya juga manusia gitu kan. Manusia kan tidak selalu dalam good mood ya, meskipun kadang-kadang kita apa namanya setiap hari-harinya ya. Kayak saya sehari-harinya ngajar ya. Ini saya sedang kalau sedang good mood ya seperti ini ya, maksud sedang good mood ya sekarang gitu ya. Dalam arti saya ngajarnya ya santai gitu ya. Banyak contoh yang saya kasih ya. Tapi kalau lagi nggak good mood ya, saya kadang-kadang 30 menit selesai ya teman-teman ya. 30 menit selesai saya gitu ya. Mahasiswanya seneng ya. Oh, udah selesai seneng semua gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, karena saya nggak kalau lagi good, tapi itu jarang gitu ya. Saya berusaha kalau ngajar memposisikan diri saya itu dalam suasana yang good mood ya. Misalnya lagi nggak mood ya, apa yang kira-kira bisa membuat saya mood? Misalnya saya dengerin musik kesukaan saya, misalnya gitu ya, atau main musik misalnya gitu ya, yang buat mood saya atau nonton film yang buat mood saya itu kembali lagi, nah gitu ya. Cuman ada saatnya orang itu tidak mood. Nah ini berubah-ubah makanya disebut dengan ya. Mungkin pada saat potong rambut sudah 10 tahun gitu ya, si apa siapa ini? Apa yang eh, open cam, aduh off cam semua nih, Aulia aja deh. Iya. Aulia sudah 10 tahun langganan nih sama Putri ya, potong rambut ya. Potong rambut sudah langganan misalnya gitu ya. Cuci rambut. Nah, biasanya kalau sama Putri ini bagus gitu kan hasilnya kan. Cuci rambutnya juga bersih gitu ya. Tapi pada tahun ke-10 ya, tahun ke-10 suatu titik itu jelek gitu loh. Mana kalau ditanyain juga jawabannya ketus gitu ya. Putri gitu biasanya ramah kok, tahu-tahu ketus gitu ya. Nah, itu jadi makanya itu jasa itu berubah-ubah ya. Kadang-kadang pada saat dia mood itu bisa juga dia bagus. Pada saat dia nggak mood atau misalnya habis dimarahin bosnya gitu kan, atau gajinya diturunin bisa juga ya membuat kita itu yang kita mendeliver jasa ya, mendeliver jasa itu kadang-kadang kita uh, melakukan deliverynya itu nggak maksimal gitu ya, sehingga berubah-ubah. Nah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik dari pemasaran jasanya adalah perishability, dalam arti tidak tahan lama ya. Tidak tahan lama itu dalam arti jasa itu ya misalnya eh, dipijit nih, dipijit kita lagi pegel gitu kan, nggak enak badan ya, kita dipijit gitu kan, pakai jasa tukang pijit, enak pas dipijitnya itu kan, enak pijitannya gitu. Tapi nggak lama nih ya, mungkin setelah berapa jam pegel lagi, pegel lagi ya. Pernah pernah nggak teman gitu ya? Pas dipijitin itu, aduh, atau misalnya kita minta tolong sama orang tua kita gitu ya, sama saudara kita ya, teman kita ya, tolong pijitin dong ini, pegel nih lehernya gitu kan, pas dipijitin enak. Nah, itu teman kita lagi ngasih jasa ke kita ya, ngasih jasa pijit, pijit leher gitu kan. Tapi pada saat sudah nggak dipijit, sudah udah nggak ngerasain lagi kan pijitannya kan. Nah, gitu ya. Jadi tidak tahan lama gitu yang disebutkan. Nah, perishability ini ya tidak tahan lama. Jadi pada saat jasa itu dideliverkan, itulah kita ngerasain enaknya dilayani gitu kan, dilayani ya. Atau misalnya kita lagi ke apa namanya suatu toko gitu atau restoran, kita dilayani dengan baik oleh mbak-mbaknya gitu ya, oleh apa namanya waiternya ya, dilayani dengan baik. Nah itu kita merasakan kenyamanan di dalam restoran itu gitu ya. Kita merasakan nikmatnya makan di situ gitu kan. Nah, musiknya enak gitu ya, waiternya ramah gitu ya. Tapi pada saat kita pulang gitu kan, ya udah gitu, hilang aja ya. Itu lihat teman-teman. Apalagi saat kita pulang macet gitu kan, macet udah gitu ada pengemudi lain yang main serobot gitu ya, kita naik motor serobot 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 gitu ya, yang tadi kita penuh kesukaan gitu ya, penuh seneng gitu, sukacita gitu ya, makan di restoran si Nova gitu kan, kita lagi makan ayam bakar udah enak dilayani, Novanya juga ramah gitu kan, sampai rumah
kita bete gitu ya kan, kita bete udah lupa tuh sama dilayani di rumah makan Innova kayak gitu. Nah itu ya, jadi jasa itu juga tidak tahan lama ya karakteristiknya gitu ya. Nah ini ya, menurut bagannya seperti ini gitu ya. Service itu intangibility ya, service cannot be seen ya, tasted ya, tidak bisa di felt, hear or smell before purchase. Jadi sebelum kita membeli jasa itu ya kita nggak tahu nih rasanya ya kan, kita nggak tahu, kita nggak bisa merasakan gitu, kita juga tidak bisa melihat ya gitu. Nah kemudian juga variability ya, variability itu tergantung sama siapa yang ngasih jasa tadi ya kan. Macam-macam ya kan, yang ngasih, kalau si Putri ya mungkin menurut saya enak gitu ya. Misalnya masakan apa namanya, masakan sih apa namanya tadi, kok saya ya, kalau salon jangan saya laki-laki gitu ya. Eh, Aulia, Aulia kalau salon misalnya, kalau Putri enak gitu kan, memberikan jasa potong rambutnya tadi, jasa oh, krimbat gitu ya, krimbat lah ya, krimbatnya. Jasa krimbat enak pijitannya gitu, krimbatnya. Nah itu ya, tapi beda dengan Ariana gitu kan, yang sama-sama kerja di situ ya kan, tapi dia krimbatnya kalau menurut Aulia nggak cocok gitu, karena variability, dia bervariasi gitu ya, tergantung siapa yang ngasih jasa tersebut gitu ya. Ya sama aja kita naik Gojek, kita naik Grab ya kan, tergantung ya, kita naik Gojek kadang-kadang supirnya pengemudinya kadang-kadang ramah ya, jalannya pelan, ada juga yang ngebut gitu ya, wah serobot sana serobot sini ya, tergantung ya. Nah itu, jadi bervariasi. Kemudian inseparability ya, service cannot be separated from the provider ya, yaitu ya tidak bisa dipisahkan tadi ya kan, dengan pemberi jasanya ya, tidak bisa dipisahkan dari pemberi jasanya. Kemudian juga perishability ya, service cannot be stored for later sale or use ya kan, service tidak bisa disimpan ya kan. Ya tadi kita sudah makan di restorannya Nova ya, sudah makan di restoran Nova, kita merasakan musiknya ya, musiknya di restoran itu misalnya, aduh enak itu musiknya, terus pelayanannya ramah ya, kita nggak bisa bahwa pelayanan yang ramah ini, servis yang kita denger, musik yang kita dengerin di restoran Nova dibawa pulang, nggak bisa gitu kan. Di rumah kita mana bisa kita merasakan pelayanan yang ramah dari Nova ya kan, nggak bisa ya kan. Kita dengerin musik yang diputar di restoran juga kita nggak bisa kan, di rumah beda lagi ya. Jadi itulah service cannot be stored, tidak bisa disimpan buat nanti nggak bisa ya. Service itu kita rasakan ya pada saat saat itu ya, pada saat itu kita membeli service ya kan. Nah, itulah karakteristik pemasaran jasa ya, menurut Kotler dan Armstrong ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya, apa namanya, sampai dengan saat ini. Nah, dikit lagi teman-teman ya. Jadi untuk pemasaran jasa itu juga ada bauran pemasarannya ya. Kalau kemarin kita pada TB1 ya, kita mengenai bauran pemasaran 4P ya, betul ya. Product, price, place, dan promotion ya. Tapi kemudian menurut Lovelock dan Wright ya, mengembangkan bauran pemasaran marketing mix dalam hal jasa ini ya menjadi 8P ya. 8P ya. Jadi pertama adalah product elements ya. Kemudian kedua adalah place, cyberspace, time. Nih ya. Place, cyberspace, time. Kemudian yang ketiga adalah promotion and education. P yang keempat, price and other user outlays. Ya. Price yang kelima, proses. Price yang keenam, productivity and quality. Price yang ketujuh, people. Dan price yang kedelapan adalah physical evidence. Nah, ini adalah bauran pemasaran jasa. Kalau tadi kan bauran, kemarin kan kita belajar mengenai bauran pemasaran ya. Nah, saat ini kita belajar mengenai bauran pemasaran jasa ya. Jadi kalau di khusus yang jasa ini ada 8P ya, menurut apa namanya, Lovelock ini ya. Nah, apa itu penjabarannya nih ya? Kalau produk elements ya otomatis adalah produk yang dijual, jasa yang dijual ya. Jasa yang dijual ya, jasa potong rambut tadi gitu kan. Jasa apa namanya, transportasi gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan produk elemen. Jadi benar-benar intinya yang dijual itu, intinya gitu ya. Intinya yang dijual. Nah, kemudian yang kedua adalah place ya. Place itu tempatnya ya.
atau cyberspace ya, bisa juga ya cyber. Jadi tempatnya mungkin nggak ada tempat yang apa namanya restorannya gitu ya, tapi melalui online ya. Kayak tadi si Nova kan jualannya online tadi ya, melalui WA ya, melalui teman ke teman ya, dia nggak ada restoran katanya gitu ya. Jadi benar-benar melalui cyberspace ya. Kalau time ya waktu ya, waktunya gitu ya. Waktunya misalnya apakah jasanya ini bisa kita nikmati dalam waktu-waktu tertentu ya, atau jasanya ini adalah dalam eh, segala waktu ya 24 jam bisa gitu ya. Misalnya kayak jasa internet ya. Internet kan saat ini ya orang saat ini sebagian besar kita mungkin pakai WiFi gitu ya, atau pakai data ini ya, mobile data gitu ya. Pakai mobile data. Nah, apakah kita mau memakai mobile data itu yang dibatasi waktu gitu ya. Misalnya jam 12 malam sampai jam 5 pagi itu datanya bakal down gitu ya, akan down. Jadi nggak bisa kita pakai internet jam 12 malam sampai jam jam 6 pagi misalnya gitu kan. Nah, atau mungkin kalau kita pakai jam 12 sampai jam 6 itu apa namanya? Kalau kita pakai internet di situ tuh pakai mobile data misalnya YouTube-nya gratis. Nah, ada juga ya paket saya pakai paket Excel ada tuh ya. Kalau jam 12 sampai jam 6 setelah YouTube itu nggak makan kuota tuh. Nah, gitu ya. Itu time ya. Dalam arti waktunya adalah eh, provider dari XL ini ya memberikan jasa mobile data kuota ya itu dari ada waktu-waktunya ya. Jadi kalau mungkin ada jam sibuk kuotanya mungkin lebih mahal gitu ya. Misalnya jam-jam istirahat ya bahkan lebih murah bahkan menggratiskan gitu ya kan. Menggratiskan apa namanya kuota gitu ya jam-jam 12 ya. Nah, kemudian promotion and education ya. Ini promosinya bagaimana ya? Promosinya bagaimana dan bagaimana pendidikannya, ada unsur pendidikannya enggak gitu ya? Ada edukasinya atau enggak gitu ya. Kemudian ke berikutnya price nih, price harga ya. Harga dan segala sesuatu yang mengikutinya di dalam elemen harga tersebut ya. Nah, misalnya kita apa namanya bayar 100.000 gitu ya jasa ke salon gitu ya, itu termasuk apa aja nih 100.000 ya kan? Potong rambut, termasuk limbat gitu kan, termasuk apa namanya cuci gitu segala macam. Nah gitu ya, jadi mengikuti ya. Nah kemudian proses. Nah proses adalah lamanya waktunya ya. Nah, misalnya potong rambut lama nggak nih ya? Potong rambut nunggunya lama nggak di sana ya? Terus pada saat kita motong di sana lama nggak gitu ya kan? Kadang ada yang potong rambutnya cepet nih, 10 menit selesai. Aduh, 10 menit selesai nih, kayak apa nih motongnya gitu kan. Oh, ternyata meskipun 10 menit bagus. Nah, gitu ya. Ada yang 10 menit potong bagus, potong kilat. Untuk yang laki-laki saya pernah sih, saya pernah potong itu cuma 10 menit kalau nggak salah dia. Apa yang namanya? Saya pernah tuh. Dia potong kilat, dia memang benar-benar ahlinya gitu ya. Tukang potong itu barbernya, wow, gitu ya. Kayak kayak maniak rambut lah gitu, maniak dia. Wah, kita percaya aja dia ada pasrah ya namanya kita kalau ke tukang cukur gitu ya, ya pasrah gitu kan. Terus kita kan beli jasa ya, kita nggak tahu hasilnya gitu kan, bagus apa enggaknya. Nah gitu ya prosesnya. Nah kemudian productivity dan quality ya ini udah pasti ya, apakah jasa yang ditawarkan itu memiliki kualitas yang bagus apa enggak gitu ya kan. Kemudian people ya orangnya gitu kan yang mendeliverkan jasa itu ya kira-kira yang mendeliverkan jasa ini bagaimana nih ya orangnya seperti apa gitu ya ramah apa enggak gitu kan terus kira-kira apa namanya mau berjiwa melayani apa enggak ya kadang-kadang orang bekerja di bidang jasa gitu tapi tidak memiliki jiwa untuk melayani orang lain ya untuk jiwa serve orang lain ya seperti di call center gitu ya call center atau customer service ya namanya juga customer service men-service customer ya tapi ada kalanya juga kita kalau ke customer service ya yang jawabannya jutek gitu kan judes ada juga yang seperti itu ya itu dalam arti dia tidak memiliki jiwa melayani ya people-nya gitu ya kemudian juga ada juga physical evidence nah physical evidence ini baru di sini termasuk adalah fisik bukti fisiknya ya bukti fisiknya ya jadi misalnya kita ke salon ya kita kan ke salon kita nggak beli gitu kan nggak beli salon gitu kan tapi kita melihat di situ
bukti fisiknya ya, kita melihat tempat duduknya ya kan, nyaman apa enggak ya kan, kita lihat desainnya, interiornya ya kan, kita dengerin musiknya ya, terus parkirnya ya, itu adalah physical evidence ya, meskipun kita nggak beli ya kan, kita nggak mungkin beli tempat parkir ya kan, kita nggak mungkin beli kursi salon gitu kan, kita nggak mungkin beli apa namanya sampo gunting rambutnya gitu kan, kita nggak mungkin beli itu semua ya, tapi kita hanya merasakan jasa pada saat kita di sana gitu kan, kita merasakan jasa pada saat di sana ya, pas kita saya potong rambut ya, saya menikmati dipotong di sana gitu ya, di misal di mall ya, misal di mall mall Puri Mall ya, di mall Puri Mall itu ada salah satu barbershop ya yang saya biasa suka ke sana ya. Memang agak mahal ya, itu 160.000 teman-teman ya. Padahal kalau potong rambut biasanya kalau ada, saya pernah juga di samping pom bensin dekat kampus itu ya, itu cuma 30.000 teman-teman ya. Tapi beda ya. Memang jasanya eh, sama potong rambut ya, tapi memang kebetulan sama-sama cocok saya gitu ya sama tukang cukurnya gitu ya. Baik yang di samping pom bensin di Jalan Kembang Kerep ya, tahu ya dekat kampus ya. Ini sudah pernah ke kampus semua belum nih? Ada yang belum pernah ngecek kampus nih ya karena pandemi gitu ya. Nah, itu kan ada pom bensin, ada sampingnya itu ada salon, sampingnya lagi ada tukang cukur. Nah, saya suka cukur di situ juga kadang-kadang di situ ya. Nah, tapi kalau ada kalanya pas saya sekalian ada yang mau dibeli gitu ya, saya ke Puri Mall gitu ya, misalnya sekalian cuci cuci mata gitu ya. Maksudnya ngeliat ada yang mau dibeli, saya lihat apa pemandangan barang-barang gitu. Kadang-kadang kita kan perlu juga ya butuh, atau kita mau nonton film gitu ya, kadang ya. Pernah juga saya habis ngajar gitu kan, seharian gitu ya, dijemput sama istri saya waktu itu ya, kita ke Puri Mall gitu kan, ya supaya apa, supaya refreshing gitu kan, refreshing gitu ya, habis ngajar dari pagi, kalau kan berdiri ya, kalau ini saya duduk enak gitu. Udah kalau misalnya tatap muka kan berdiri ngoceh lagi gitu kan, udah berdiri ngoceh lagi di depan kan, capek gitu kan, dari pagi sampai sore misalnya gitu ya. Nah, butuh refreshing, saya ke Mall Puri Mall. Nah, itu ada tukang cukur, atau saya nonton film lah ya, nonton film. Nah, ini nonton film juga pasti teman-teman juga apa namanya bisa memahami ya, nonton film yang disodorkan adalah kita jasa nonton ya kan. Filmnya kita nonton film ya, kita nggak beli filmnya kan ya, kita nggak beli filmnya ya, tapi kita beli physical evidence. Dalam arti apa? Dalam arti kita beli di situ adalah tempat duduknya, kita beli ruangannya ya. Kalau teman-teman pernah nonton ya di Cinema 21 di Mall Puri, Puri Mall ya, sama di Lipo Mall Puri ya. Ada dua ya, ada Lipo Mall Puri, ada Mall Puri Mall ya. Kalau teman-teman pernah nonton di dua tempat itu ya, itu kalau di Lipo Mall Puri itu semua bioskopnya itu besar ya, rata-rata besar teman-teman ya, besar bioskopnya. Dalam arti kita masuk ke bioskopnya itu, teaternya itu luas gitu loh, ya kan? Luas. Kalau luas itu kan berarti kan lebih enak ya, lebih enak luas ya. Jaraknya juga apa namanya agak jauh dari layar, tidak terlalu dekat gitu kan. Terus juga ketersediaan tiketnya pasti lebih banyak gitu ya. Tapi kalau di Puri Mall ya, itu kalau nggak salah cuma satu atau dua yang studionya besar ya, tapi yang lainnya itu kecil-kecil ya. Dalam arti kita pada saat itu kita nggak tahu ya, pada saat kita mau kan nggak dikasih tahu tuh film A misalnya ya, seperti film Black Widow ya, sekarang saya bilang film Black Widow itu diputar di teater yang mana, kita nggak tahu gitu ya. Nah, pada saat kita nonton ya baru kita tahu, kita ngerasain tempatnya besar atau kecil gitu kan. Pelayanan bermula dari pelayanan dari security di depan yang ngecek ya kan. Security di depan itu kadang cuek atau apa, atau eh, dia mengucapkan ucapan selamat siang, selamat malam, selamat masuk. Nah, itu kadang juga berpengaruh ya kan. Nah, terus pada saat kita ngantri, beli tiket, dilayani oleh eh, mbak-mbaknya ya yang bagian tiket ya, kemudian kita masuk ke bioskop ya, itu semua adalah physical evidence-nya ya, physical evidence yang kita beli ya kan. Kita bayar tiket 50.000 nonton film, tidak hanya kita nonton filmnya aja kan, kita juga membeli semuanya itu. Ya toiletnya, ya kan. Kalau toiletnya kotor, terus nggak ada tisu, ya pasti kita eh, apa komplain lah. Maksudnya kita juga kecewa gitu ya kan. Kita kecewa juga. Kita membeli apa ya? Kita membeli juga tempat duduknya ya. Bersih apa enggak ya? Kalau kita ada pas duduk mau nonton ternyata masih ada sampah ya kan, masih ada bekas popcorn ya. Pasti juga kita kecewa gitu kan. Kita komplain ya. Karena kita tidak hanya beli nonton filmnya kan, kita juga beli semuanya physical evidence itu gitu. Nah, inilah yang disebut dengan bauran pemasaran jasa ya teman-teman ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman, 8P ya, dari
bauran pemasaran jasa. Ya. Di sini ada yang mau tanya nggak mengenai khususnya mengenai bauran pemasaran jasa nih? Kalau kemarin kita kan sudah belajar mengenai 4P ya kan, bauran pemasaran aja gitu ya. Sekarang mengenai bauran pemasaran yang khusus lebih mengkhususkan kepada jasa. Ada yang mau tanya nggak? Habis ini apakah sudah cukup jelas atau pada tertidur karena sudah jam tidur siang? Ya, seperti saya saat ini juga saya kan memberikan pelayanan ya, pelayanan dalam hari ini kalau place ya ini melalui Zoom ya, melalui Zoom ini saya juga memberikan pelayanan Zoom ya kan. Saya ini tidak pakai Zoom yang gratis teman-teman ya. Saya tidak pakai Zoom yang gratis, makanya tidak 40 menit ya kan. Saya pakai Zoom yang berbayar ini. Yang bayarin siapa Pak? Kampus ya? Tidak, ini bayar sendiri. Ya. Oh, kok mau Pak bayar sendiri? Karena saya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat mahasiswa saya, ya buat teman-teman semua ya kan, supaya kalau saya ngomong nggak kepotong. Kalau 40 menit kan ngomong kepotong gitu kan. Nanti ini 50 orang join lagi juga repot gitu kan, butuh waktu dan apa namanya sudah tidak konsen lagi gitu ya. Nih, saya memberikan pelayanan dalam hal ini adalah place ya melalui ruang Zoom ya kan. Melalui ruang Zoom. Terus produknya apa ya? Ini produknya ya, ini saya masih produk ini mengenai pemasaran jasa ini ya kan. Nah, terus kemudian prosesnya, productivity-nya ya people-nya ya saya gitu kan. Nah, gitu ya. Kalau bukti fisiknya ya memang tidak ada ini di sini ya bukti fisiknya. Kalau ngajar begini ya nanti adalah modul yang akan saya berikan yang bisa teman-teman print. Nah, itu buktinya. Bukti fisiknya ya. Bisa teman-teman print. Baik, sampai sini apakah ada yang mau bertanya mengenai pemasaran jasa ya, mengenai servis tadi ya? Apakah sudah cukup jelas ya? Ini mengenai karakteristik pemasaran jasa ya. Ini adalah mengapa saya adakan Zoom juga pada siang hari ini ya? Karena untuk menerangkan supaya mengenai informasi yang saya berikan ini dapat teman-teman serap gitu ya. Karena kalau kita melalui Zoom begini kan dengar langsung dari saya harap gitu ya lebih bisa dipahami ya dibanding dengan saya hanya memberikan modul teman-teman baca ya kalau dibaca gitu kan. Nah, kadang-kadang suka nggak dibaca gitu kan. Nah, nggak dibaca terus lupa gitu ya. Nah, dengan mengadakan Zoom ini ya diharapkan teman-teman lebih mengerti ya mengenai jasa, ya, pemasaran jasa gitu. Baik, apakah sudah cukup teman-teman? Ini untuk daftar pustakanya ya, seperti biasa ya, daftar pustakanya yang saya ambil bahannya ya dari ini ya. Dari ini Semamora, Kotler ya. Dan juga ada beberapa juga dari, tapi kalau penjelasan ini, kalau ini yang daftar pustaka ini ya teorinya ya. Tapi kalau yang tadi penjelasan salon, ayam bakar ya nggak ada teorinya itu kan, itu dari saya sendiri gitu kan. Dari apa namanya pengalaman atau dari ya sehari-hari ya. Makanya saya kasih kuis tuh kadang-kadang menurut saudara ya, kalau saya bilang kan menurut saudara, bagaimana pendapat saudara gitu. Nah, itu saya harap contohnya adalah yang teman-teman alamin gitu ya, jangan dari internet gitu ya. Nah, kalau bisa yang teman-teman alamin sehingga teman-teman bisa apa uh, menggali sendiri apa namanya argumentasi teman-teman tuh jawabnya itu juga menurut oh saya pernah ngalamin ini gitu deh. Nah, itu yang saya harapkan yang seperti itu gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, bisa saya akhiri. Ya, kalau ada yang tanya, terima kasih ya teman-teman ya sudah menyimak. Saya harap menyimak ya apa yang saya sampaikan tadi ya. Semoga bermanfaat.